Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, bagi saudara yang merayakan, ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Dan bagi umat Kristiani, ini adalah hari libur nasional sehubungan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, kita patut bersyukur karena kita hidup di Indonesia yang berasaskan Pancasila. Dan telah ditetapkan hari ini sebagai hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga sebagai hari libur nasional. Dan ini menunjukkan bahwa negara kita itu mengakui secara nasional peristiwa kenaikan Yesus naik ke sorga. Nah, peristiwa kenaikan Yesus naik ke sorga itu memiliki arti yang sangat penting bagi umat Kristiani, yaitu bukti bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bukan hanya mengasihi kita dengan rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita sebagai manusia yang berdosa. Dan kemudian setelah dia mati, di hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian dia naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga karena memang Yesus berasal dari sorga. Yohanes 8 ayat 23 katakan, aku dari atas, aku bukan dari dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, luar biasa. Ternyata kita disediakan tempat di sorga. Ya, rumah atau papan dalam bahasa Jawa adalah kebutuhan yang paling primer dari setiap manusia, selain pangan ya atau makanan, dan juga sandang atau pakaian ya. Dan bukan saja di dunia yang sementara ini kita membutuhkan tempat tinggal, tetapi setelah roh itu meninggalkan tubuh yang fana ini, maka roh itu akan membutuhkan tempat untuk tinggal. Tempat tinggal untuk roh itu tidak dapat dibangun oleh tangan manusia. Hanya tangan Tuhan yang bisa membangunnya. Nah, sekaya apapun orang itu tidak bisa memperoleh rumah abadi di sorga selain disediakan oleh Tuhan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesuslah yang memilikinya. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b katakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada jaminan keselamatan, ada jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya, sorga itu bukan sekedar impian, angan-angan, atau pengharapan kosong, melainkan sesuatu yang pasti, karena Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita.
Sebab Tuhan mau di mana Dia berada, di situ kita juga akan berada. Nah, dunia ini adalah tempat sementara, ya, tempat persinggahan yang sementara, bukan tempat tinggal kita yang permanen. Rumah atau tempat tinggal kita yang sesungguh-sungguhnya adalah sorga, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Filipi 3 ayat 20. Nah, keselamatan dan hidup kekal menjadi sebuah jaminan yang pasti, sebab Tuhan Yesus telah membuka jalan melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, dan juga melalui kebangkitannya. Dan karena kenaikannya ke sorga itu sebagai bukti kemenangan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku." Nah, ada yang menarik dalam peristiwa ini, ya. Sebab Yesus terangkat ke sorga itu dalam posisi Dia sedang memberkati murid-muridnya. Bukti bahwa Tuhan kita Yesus itu sangat-sangat peduli. Ya, Yohanes 14 ayat 18 katakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Tuhan Yesus naik ke sorga bukan berarti Dia meninggalkan umatnya itu begitu saja. No. Tapi maksudnya, ya, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi." Yesus katakan seperti itu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu, ya, Roh Kudus itu kepadamu. Jadi dengan kepergian Tuhan Yesus ke sorga, maka Tuhan itu mengutus Roh Kudus untuk turun ke dunia. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu bisa menyertai, mendampingi, ya, menolong, dan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus berperan sebagai penasehat, sebagai pendamping, dan juga Dia sebagai penghibur. Dengan pertolongan Roh Kudus ini, maka umat Tuhan benar-benar sedang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kenaikan Yesus ke sorga berarti keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, selamat hari libur. Kiranya saudara bisa mengerti apa arti hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati.